ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ومن على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى بقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Masjid Syakirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih dalam keadaan iman wal Islam, dalam keadaan sehat wal afiat. Kita masih berkumpul di rumahnya Allah, di majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang membuahkan khasyah, ilmu yang membuahkan taqwa, ilmu yang membuahkan hidayah, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan yang istiqamah Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya hajat Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana tema kita adalah tentang zikir, mudah-mudahan lisan kita selalu digerakkan untuk menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak, istri, keluarga kita semua insya-Allah termasuk golongan orang-orang ahli zikir, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh pimpinan orang yang ahli zikir, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita bahas tentang bahwasanya cahaya yang masuk ke dalam hati seorang hamba karena zikir yang dia baca, maka fungsi dari cahaya itu taharahu taharatan kamilatan. Cahaya itu akan mensucikan hati seorang hamba itu dengan sesuci-sucinya, dengan kesucian yang sempurna. Sehingga kalau hatinya sudah suci, hatinya sudah bersih, hatinya sudah diliputi oleh cahaya Allah akibat zikir yang dia baca, laisa fihi majal li amradil qulub. Tidak ada lagi ruang sedikit pun di dalam hatinya untuk menampung daripada penyakit-penyakit hati. Kenapa? Li'anna fi qalbihi nurullah. Karena di dalam hatinya sudah ada cahaya Allah. Tidak akan mungkin bisa menyatu antara cahaya Allah dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu fungsi zikir adalah mensucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Karena hati tersebut sudah diliputi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan di sini az-zikru sultanul qurbat. Zikir adalah sultan. Apa itu sultan? Kalau bahasa kita sultan. Kalau bahasa Arabnya sultan, pakai ta. Kalau kita bilang sultan. Masjid Sultan Abdurrahman. Bahasa Arabnya pakai ta ya, sultan. Sultan itu raja ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau digelar dengan Sultanul Auliya. Seperti di Hadramaut itu almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau digelar dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama di zaman itu. Naam, Sultanul Qurbat. Zikir ini adalah rajanya dari segala hal al-qurbat, yaitu hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kan banyak amal soleh yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Rajanya yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan wa ra'su malil murid fi sayri ila Allah. Zikir ini adalah modal atau bekal seorang yang kepingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kalau mau berjalan mesti ada bekal. Orang kalau mau berdagang mesti ada modal. Maka modalnya orang yang kepingin menempuh jalan menuju Allah, bekal orang yang kepingin berjalan menempuh jalan menuju Allah, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun sebelumnya tingkatan pertama untuk menempuh jalan kepada Allah yaitu at-taubatun nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian setelah itu dibarengi dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang 2 hari lalu dihaulkan di Sewun di Hadramaut, pengarang Maulid Al-Habsyi ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau di dalam qasidahnya menyebut tentang zikir ini. Apa kata beliau? Wadzikru khamrul akabir lal inab wadzabib. Qasidahnya panjang.
wa dzikru khamrul akabir lal inab wal zabib. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengumpamakan zikir itu seperti khamr. Apa itu khamr? Apa khamr? Miras, minuman keras. Minuman kerasnya para aulia, para wali-wali Allah adalah zikrullah. Jadi kalau kita mau tahu miras, minuman keras atau arak, khamr, kalau bahasa Arabnya khamr, itu khamrnya para wali-wali Allah, yaitu zikir. Mereka kalau sudah menyebut nama Allah mabuk, lupa semuanya. Udah nyebut la ilaha illallah, khalas, mabuk. Sebagaimana orang-orang yang kecanduan minuman keras mabuk di saat minum itu, begitu juga para wali-wali Allah di saat mereka berzikir mereka mabuk. Mabuknya itu di saat berzikir kepada Allah, bukan mabuknya di saat minum minuman keras seperti orang-orang yang ahli bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Habib Ali Habsyi mengumpamakan zikir ini seperti minuman keras, berarti perumpamaan ini sudah tingkat tinggi. Kenapa? Karena khamr ini satu-satunya maksiat, dosa yang untuk pengharamannya itu tidak sekaligus dalam Al-Quran, 4 kali tahapan baru diharamkan khamr itu. Kenapa? Karena khamr ini, minuman keras ini, yang paling susah untuk ditinggalkan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Seperti minuman wajib tiap hari itu kayak minuman air biasa gitu untuk hilangkan haus. Jadi minuman keras itu udah minuman wajib tiap hari dikonsumsi. Susah untuk meninggalkan itu susah, sampai Allah pun mengharamkan khamr itu 4 kali tahapan, tidak langsung. Pertama ayat turun, kalau tidak salah bunyi ayatnya, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kata Allah, dari pohon kurma dan anggur. Kan orang bikin arak itu dari anggur, dari kurma juga bisa dipendam beberapa hari begitu kan, jadi basi kayak rasa cuka begitu. Jadi dari buah anggur dan kurma itu bisa dijadikan sesuatu yang memabukkan dan juga bisa menjadi rizki yang baik untuk kita makan. Jadi bahasanya masih umum. Kemudian turun lagi ayat kedua. Ayat kedua itu turun gara-gara ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu Abdurrahman bin Auf ngadakan acara. Jadi acaranya orang Arab jahiliyah dulu itu pasti minuman keras. Jangankan acara, hari-hari pun minum minuman keras. Sayyidina Ali ikut minum dalam riwayat itu. Sayyidina Ali itu cuma satu saja, tidak pernah nyembah berhala dia. Makanya dia dapat gelar karramallahu wajah, Allah muliakan mukanya. Kalau lain kan radhiyallahu anhu, kalau dia karramallahu wajah. Minum, karena minuman keras itu rata semuanya orang kafir pada saat itu minum. Sayyidina Ali minum. Pas minum datang waktu sholat, akhirnya sholat. Sayyidina Ali suruh jadi imam. Karena mabuk kan, tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, mabuk. Akhirnya dia baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun, kebalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan sebenarnya la a'budu, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Sayyidina Ali baca a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kau sembah. Akhir turun ayat dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kau dekati solat dalam keadaan kau masih mabuk, sampai kau sudah sadar, kau mengetahui apa yang kau ucapkan. Maka dari situ agak dipersempit ruang untuk minum khamr. Jadi bolehnya paling dari ba'dal isya. Kenapa? Karena zuhur sama asar waktunya dekat. Kalau dia mabuk ba'da zuhur, susah nanti mau sholat asar masih mabuk.
Asar ke maghrib juga dekat, maghrib ke isya lebih dekat lagi. Paling jauh dari isya ke, jadi mereka minumnya hanya ba'dal isya. Habis itu turun lagi ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Maka Allah bilang, katakan ya Muhammad, judi dan khamr ini ada manfaatnya, ada mudaratnya. Cuma mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Perdagangan tadi itu. Jadi mereka ngambil khamr dari Syam, dijual di Mekah, di Hijaz, dapat untung. Tapi mudaratnya merusak akal. Makanya kalau ada orang minum minuman keras itu, kalau bisa dikatakan orang bahlul. Kenapa? Akal ini sesuatu yang paling mahal. Kalau bisa dijual akal ini, kita berlomba-lomba untuk menaikkan harganya. Tapi heran ada orang minum minuman keras justru merusak akalnya dengan duitnya sendiri. Orang kalau bisa dijual akalnya, kita jual dengan harga yang tinggi. Ini justru dia mengorbankan duit untuk beli khamar, untuk merusak akalnya. Jadi orang yang minum minuman keras itu bisa dikatakan seperti itu, kurang sehat berarti akalnya. Naam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Ya Allah, bingung kita ni, gimana nih hukum khamr nih? Ada manfaat, ada mudarat, ada manfaat. Ya Allah, turunkan ayat yang jelas sekali, biar tidak pusing-pusing lagi. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal adlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, judi, mengandu nasib dan lain sebagainya itu adalah amalan keji, amalan syaitan, maka jauhilah. Baru tahrimul kulli, pengharaman secara 100% sudah selesai, baru diharamkan itu khamr. Jadi bahkan Nabi SAW bersabda, ini kita keluar sedikit ini ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena kalau Habib Ali dah ngomong zikirnya seperti khamr, berarti luar biasa zikir ini kan, sampai bisa bikin orang mabuk. Karena kata Nabi, la yashrabul khamr al-mu'min hina la yashrabul khamr hina yashrab fa huwa mu'min. Tidaklah orang minum minuman keras dia dalam keadaan mukmin. Artinya di saat orang minuman keras itu imannya 100% nol. Ada 3 maksiat dosa yang kalau orang melakukannya imannya itu 0%, lowbat, habis ngedrop. Karena takut kalau dia mati pas ngelakukan itu, mati naudzubillah tidak bawa iman. Beda dengan dosa-dosa lain, masih ada mungkin 20%, 50% iman. Kalau 3 ini 0%. Minum minuman keras, mencuri, sama berzina. Itu dalam hadis Nabi SAW. 3 dosa ini kalau orang lakukan imannya 0. Kalau dia mati dalam melakukan itu, tidak bawa iman, keluar dari dunia bi ghairi iman. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Sampai Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, santrinya itu tak bisa mengucap la ilaha illallah di saat mau meninggal. La ilaha illallah la aquluha wa ana bari'un minha. Aku tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dia bilang. Akhirnya mati dalam keadaan tidak mengucap la ilaha illallah. Di malam hari gurunya mimpi, bilang, muridku, mana ilmu tauhid kau, mana ilmu tasawuf, mana ilmu akhlak, mana ilmu yang aku ajar-ajarkan kau, kenapa kau meninggal dalam keadaan tak bisa mengucap la ilaha illallah? Dia bilang, wahai guruku, di saat aku sakit, kata dokter bilang, penyakit kau tidak akan sembuh kecuali kau harus minum khamr, minum arak. 1 sendok saja setahun sekali untuk kesembuhanmu. Akhirnya kau minum. Ya, aku minum demi sembuh tadi. Bayangkan, cuman minum arak 1 sendok setahun sekali karena untuk berobat nih, bukan untuk senang-senang. Tak bisa mengucap la ilaha illallah. Apalagi yang minumnya dalam keadaan senang-senang. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Banyak di dalam kubur itu orang yang minuman keras mati belum tobat sama Allah, kepalanya dipalingkan dari kiblat,
mukanya dibentuk muka seperti muka babi dan badannya dirantai. Itu kalau orang minum minuman keras belum sempat taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengibaratkan orang yang berzikir itu seperti orang yang minum minuman keras, mabuk dia. Dah ingat kenapa dia mabuk? Ini yang penting, karena dia sudah mendapatkan al-unus. Al-unus itu ketenangan, kenyamanan. Alladzina ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-unus itu kenyamanan, kenikmatan. Kalau orang sudah mendapatkan al-unus, kenyamanan, kenikmatan di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tinggal kita introspeksi diri kita. Sampai umur kita sekarang ini, mungkin anak masih muda lah ya, yang lain udah pernah belum merasakan al-unus, kenikmatan di saat berduaan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kadang kita ni sama manusia nyambung, sama manusia nikmat, nyaman, duduk berjam-jam kadang di warung kopi itu kan. Sama kita rasakan itu. Duduk sama orang bergurau, bagi cerita fulus, pencairan dan lain sebagainya, cerita proyek, cerita perempuan, cerita semua lah. Nyaman rasanya. Tapi giliran sama Allah, putus hubungan kita, tak connect kita sama Allah. Pengen mau cepat-cepat, solat mau cepat-cepat, zikir mau cepat-cepat, semua serba terburu-buru. Tapi sama manusia enak betul. Itu Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita salihah. Dia tak mau kumpul sama manusia. Di rumah dia dah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada tamu datang ke rumahnya, dia bilang kepada tamu, dia bilang apa? Abahtu jismi li anisi mu'anisun wa ja'altu fuadi li habibi mu'anisun. Kalau ada tamu, aku hanya perbolehkan jasadku saja untuk menemanimu, tapi aku jadikan hatiku untuk menemani kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah Al-Adawiyah. Sama kayak Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mungkin kemarin ada cerita di Masjid Jami' malam Sabtu tentang bab solat itu. Habib Abdullah Al-Haddad itu yukallif, ngomong sama orang tu memaksakan diri. Tak connect sama orang sampai dia bilang ke murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau aku ngomong tak nyambung, tolong kau lengkapi, karena aku sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak nyambung dengan apa yang ente omongkan ni, tak nyambung. Makanya kadang mohon maaf, kalau orang ni ahli zikir kelihatan kayak orang gila. Kan ada hadisnya, akthiru zikrallah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai orang tu ngira ente orang sebenarnya tidak gila. Mungkin otak dia lebih cerdas dari ente, tapi dia tu tidak nyambung karena dia sibuk dengan Allah. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam syair dia mengatakan, ana masyghulun bilaila an jami'il kauni jumlah. Dalam qasidahnya, aku sibuk dengan Laila. Ada beberapa nama digunakan dalam istilah tasawuf itu untuk menyatakan cintanya kepada Allah. Seperti nama Laila, bukan Laila kita ni bukan. Itu ada nama-nama khusus istilah dalam tasawuf. Ana masyghul, aku disibukkan dengan Laila dari semua yang ada di alam semesta ini. Tak nyambung sama orang. Maka dia bilang, jadi beliau ngomong tu hanya sisa-sisa saja, tak nyambung dengan apa yang disampaikan kepada orang lain. Kalau kita kan beda, sama orang kita betul-betul nyambung. Kalaupun tak nyambung, bukan karena zikir, karena main HP sekarang ni kan. Kita ngomong orang tak nyambung, rupa kita lagi main HP, tak nyambung ngomongan dia. Kalau mereka tak sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama orang nyambung, sama orang tak nyambung. Makanya Al-Habib Umar, kita punya guru, beliau mengatakan, al-unus bin nas dalilul iflas, wal unus birrahman dalilul iman. Orang yang bisa nyaman dengan manusia itu tanda kebangkrutan dia nanti di akhirat. Tapi kalau orang merasa nyaman dengan Rahman, yaitu Allah, dalilul iman, itu menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Dhunnun Al-Misri beliau mengatakan di sini, saya kutip,
Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin, beliau mengatakan ada 3 tanda hati sudah mati. Yang pertama, lebih senang duduk sama makhluk. Yang kedua, tak betah duduk sama Allah. Yang ketiga, tidak pernah mendapatkan manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda hati kita sudah mau sekarat itu. Hati kita sudah mati. Kita insya-Allah introspeksi diri kita masing-masing. Bukan berarti ana yang menyampaikan ana lebih bersih hati, mungkin ana yang lebih banyak dosa dari antum semua. Makanya penting kita hadir ke majlis untuk kita mengenal siapa sih diri kita, yang merasa paling ahli surga, yang merasa paling banyak ahli ibadah, tapi hati kita masih tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kalau hati sudah mulai merasakan ketenangan, hudur dalam berzikir, maka dia akan melupakan daripada dirinya sendiri. Kenapa dia lupa dengan dirinya? Karena dia sedang menyebut nama zat yang dia cintai, dan zat yang dia cintai itu sedang menyebut nama dia juga. Akhirnya dia lupa dengan dirinya sendiri. Jangan, walillahil mathalul a'la. Kita turun dulu sebentar. Kita contoh di makhluk saja. Ente kalau nonton bola, khusyuk tak? Nonton bola, pas klub yang dia suka, misalkan Barcelona, dia cinta Barcelona, main nih, nonton nih, khusyuk tak ente nonton? Kalau ada kawan ente ngajak ngomong, nyambung tak? Tak nyambung. Teriak-teriak kawan ente, telinga dia dengar. Dia dengar, telinganya normal dengar. Cuma dia tak nyambung karena dia fokus dengan bola itu, dengan nonton bola. Tak mau ketinggalan sedetik pun tak mau. Mungkin kalau dia mau terkencing pun, kalau bisa ditahan dulu. Kalaupun tak mampu masuk WC, mungkin tak sempat cebok kali dah keluar. Jangan sampai ketinggalan. Ibu-ibu tu tanya yang film-film sinetron itu kan, menghayati nonton sampai nangis-nangis. Kadang TV ditinju apa, itu kan sinetron buatan, bukan benar-benar. Walillahil mathalul a'la. Begitulah yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau orang muda fokus sama Allah, khalas. Makanya ada kaidah mengatakan al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk tak bisa disibukkan lagi. Dia sudah sibuk dengan satu. Sama kayak telepon dah. Kalau telepon satu orang kan tak bisa. Mungkin sekarang dah canggih ya, bisa telepon sekali bertiga tu kan. Bisa sekarang ni, WhatsApp bisa langsung bertiga. Dulu tak bisa. Ada fokus satu, yang lain tak bisa kan, begitu. Itu contoh di dalam makhluk. Naam. Kemudian al-unus itu yang penting. Di saat orang berzikir sampai mabuk itu karena mendapatkan al-unus. Naam. Kemudian ulama mengatakan az-zikru hiyal ibadah al-khafifah fil amal was-sagilah wal-'azimah fi ajriha indallah. Zikir ini adalah ibadah yang secara zahir ringan untuk dilakukan, tapi pahalanya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalimat subhanallah bihamdihi kan. Kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, dan zikir-zikir yang lainnya. Naam. Tapi banyak orang yang tak berzikir, padahal secara zahir gampang untuk dilakukan. Kenapa? Kembali kepada ucapan tadi kita, karena dia disibukkan dengan yang lain, disibuk dengan dunia. Akhirnya setan pun datang masuk mewaswasi dia sehingga dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal gampang untuk dilakukan. Karena pahala zikir ini besar di sisi Allah, makanya tidak sembarang orang bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang dipilih. Karena pahala itu besar tak besar itu tergantung pengorbanan kita. Semakin besar pengorbanan kita untuk melakukan satu amal, semakin besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda pernah cerita di sini atau di mana, ada seorang yang soleh kan, istiqomah ke masjid tiap subuh, solat subuh itu pasti ke masjid. Suatu hari hujan becek, mau turun sejuk, cuman udah mikir istiqomah tiap subuh turun masjid. Kalau tak turun nih rasanya ada yang kurang
solat di rumah ni tak enak rasanya. Akhirnya udah maksakan turun. Sampai di jalan terpeleset jatuh. Habis bajunya kotor semua. Akhirnya dia bilang, cubalah aku tak turun dari dia, kata dia. Tak ada, jatuh aku. Balik ke rumah, udahlah, tak rasa masjid lah, dia bilang. Tapi sampai rumah tu beda lagi pikiran dia. Oh, tak bisa ni, harus turun ni. Ganti baju lagi, turun lagi, terpeleset lagi, jatuh lagi. Aduh, 2 kali dah ni. Balik rumah, nengok masih ada baju satu lagi. Pakai lagi, keluar lagi di masjid. Pas udah hampir sampai dekat masjid, terpeleset lagi, jatuh. Tapi belum sempat jatuh, ada orang yang nangkap dia. Nangkap, digotong, dibawa ke masjid. Sampai mau masuk masjid, bilang, kau ni siapa? Udahlah, kau jangan tanya-tanya. Kau lanjutkan solat kau, aku lanjutkan tugas aku. Emang kau tak solat subuh? Enggak. Emang kau siapa? Aku iblis. Kok iblis bisa nolong aku? Dia bilang. Tak ada istilah iblis, setan tu nolong orang untuk melakukan kebaikan. Tak ada. Tak ada istilah iblis, setan punya niat baik untuk bantu orang beribadah. Tak ada. Dia bilang, kenapa kau bantu aku? Dia bilang apa? Tak kala kau turun pertama tu, kau jatuh, kau balik ganti baju, kau turun lagi, Allah mengampunkan semua dosa kau. Kemudian kau balik lagi, kau ganti baju, jatuh lagi, balik, pergi lagi, Allah ampunkan semua dosa orang rumah kau semua. Ini kalau kau jatuh ketiga kali lagi, kau balik, kau ganti baju lagi, semua orang kampung kau bakal diampunkan dosa oleh Allah. Daripada aku rugi, kata dia. Aku dah sibuk-sibuk menggoda orang, gara-gara kau jatuh, dosa orang semua diampunkan, maka aku tangkap kau. Bukan aku nolong kau untuk solat, bukan. Rugi, tekor bandar ya. Aku dah sibuk bertahun-tahun jebak orang gara-gara cuma jatuh, karena semangat kau tinggi, makanya besar pahalanya. Jadi tidak ada istilah setan ngajak orang kebaikan, tu tidak ada. Dia akan mengajak kita cinta kepada yang haram, melupakan yang wajib. Kalau tidak mumpan, dia nyuruh kita melupakan yang sunnah, melakukan yang makruh. Kalau tidak mumpan lagi, yang penting kita melakukan mubah, yang penting kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setan. Tidak ada istilah bantu. Dia bantu tu ada maksudnya, ada udang di balik bakwan dia. Ya kan, ada tujuan. Naam. Jadi semakin berat pahalanya, memang tidak semua orang bisa mengamalkan. Terus kita paksakan mujahadah, insya-Allah disitulah akan bersumber pahala yang besar. Biasakan lisan kita, la ilaha illallah. Kalau terkejut apa? Allah. Jangan terkejut. Kadang biasa kita ni kan latah tu kan. Kalau terkejut tu apa-apa disebut semua. Kemaluan lah, inilah apa, naudzubillah. Ya kan, biasakan berzikir sampai kat orang bilang kita orang gila. Itu hadis Nabi SAW. Kenapa besar pahala zikir? Karena dia mengikat hati kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Udhkuruni azkurkum. Allah pakai fi'il amr, kata perintah. Ingatlah aku. Tapi Allah jawab pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bisa berlaku sekarang dan seterusnya. Kau ingat aku sekarang, aku ingat kau seterusnya sampai hari kiamat. Pakai fi'il mudhari' seperti salawat kan, innallaha malaikatahu yusallun. Terus bersolawat. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dia bilang Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pakai fi'il mudhari'. Seperti dalam kemuliaan orang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat orang berilmu sekarang dan seterusnya. Udhkuruni adhkurkum. Orang kalau sudah diingat Allah, jangankan Allah, manusia saja, kalau kita sering WhatsApp dia, sering SMS dia, sering telefon dia, sering kasih dia hadiah, kita ingat tak sama dia? Ingat. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti ingat orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau sudah diingat sama Allah, kesusahan, kesulitan, problem apapun yang dialami dalam hidup ini bakal diselesaikan oleh Allah, karena dia sedang diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah diingat oleh Allah, Allah akan lapangkan hatinya untuk menyikapi segala masalah yang akan datang kepadanya.
Makanya kadang ada orang yang seakan-akan kayak tak ada masalah dalam hidupnya. Bukan tak ada masalah, mungkin masalah dia lebih banyak. Tapi kenapa? Tapi karena dia ini ahli zikir, akhirnya dia diingat oleh Allah, hatinya dilapangkan oleh Allah untuk menyikapi setiap masalah yang datang kepadanya, sehingga dia enak di dalam menyikapi masalah. Ada contoh satu orang, ini belum azan ya. Ada seorang murid datang kepada Syekh. Syekh ini kebetulan tinggal di samping danau yang besar, airnya jernih segar. Datang seorang murid, wahai Syekh, ana mau ngadukan satu masalah berat, beban hidup ana. Kata Syekh, sebelum ente curhat, sebelum ente nyampaikan, aku ambil gelas dulu, kemudian aku ambil garam. Kemudian gelas ini aku ambil air dari danau ini, kemudian garamnya aku masukkan sedikit saja. Coba kau minum, asin tak? Diminum sama dia, asin, dia bilang, dimuntahkan. Udah, sekarang air yang dalam gelas aku lemparkan lagi ke danau, kemudian garamnya aku masukkan ke danau, kemudian aku ambil lagi, coba kau minum. Asin apa enggak? Enggak asin, segar. Kenapa? Hati kau seperti itu. Sebesar apapun masalah kau, kalau hati kau selapang danau ini, maka semuanya akan menjadi kecil di hadapan kau. Tapi mau sekecil apapun masalah, tapi hati kau tidak lapang, hati kau hanya seukuran gelas ini, maka semua menjadi kacau dan kau tidak bisa menikmati ketenangan hidup di dunia ini. Makanya orang yang ahli zikir, hatinya selalu diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tak kala mau bertemu dengan Fir'aun menyampaikan dakwahnya, apa yang pertama kali diminta sama Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kalau hati sudah lapang, teriakan orang, cacian orang, makian orang, komentar orang tidak mempan itu bagi orang yang hatinya sudah lapang. Makanya dia minta kelapangan hati. Tapi Nabi Musa minta. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak minta dikasih. Rabbi syrahli sadri, Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad, alam nasyrah, langsung dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beban-beban hidup Nabi, orang kafir Quraisy ini keras-keras, kalah orang Pontianak ini kerasnya. Tapi bisa ringan beban itu. Alam nashrah laka sadrak, kemudian wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Beban-beban kau yang seperti angkat besi itu berat menjadi ringan karena hati Nabi telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad tak minta. Kenapa Nabi Muhammad tak minta? Udah dikasih. Karena puncak dari segala amal ibadah Nabi Muhammad belum bisa disaingi oleh para nabi-nabi yang lain. Kenapa? Dia udah dijamin surga, tapi masih mau bengkak-bengkak kaki tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau udah dijamin kan tenang dah, kita tak mau solat. Mungkin kalau ada pengumuman kita, nanti malam ni kita pasti masuk surga, mungkin tak ada yang solat subuh besok. Udah merasa dijamin. Tapi Muhammad udah dijamin, bahkan surga diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW, tapi masih bengkak-bengkak kakinya tahajud. Makanya dia belum minta, udah dikasih. Dan kenapa yang kedua? Karena Nabi Muhammad selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap keadaannya selalu berzikir kepada Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalam tak kala memberikan kabar gembira kepada kaumnya Bani Israel, dia tak nyebut Muhammad, dia nyebut Ahmad. Kalau Muhammad tu artinya terpuji, kalau Ahmad tu orang yang memuji Allah, yang berzikir kepada Allah. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dalam surat Shad kalau tidak salah. Memberikan kabar gembira akan datang nabi setelah aku, namanya Ahmad. Ahmad tu fi'il mudhari, aku memuji Allah, Ahmad. Dia tidak nyebut Muhammad. Dan yang anehnya lagi, biasanya kalau orang kasih kabar gembira itu mungkin besok, tapi tidak. 600 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa sudah kasih kabar gembira kepada kaumnya Bani Israel, akan datang seorang Nabi namanya kelapangan dada. Di saat kita berzikir Allah, Allah mengingat kita, Allah lapangkan hati kita. Kalau hati sudah lapang, semuanya masalah akan menjadi ringan. Makanya kalau kita ni udah ahli zikir tapi hati masih belum lapang, berarti ada apa yang salah dalam zikir kita ini. Karena kalau orang yang selalu diingat oleh Allah, hatinya akan selalu diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah lapang hatinya, tak ada pelit hidupnya, kemudian
enak untuk menerima perbedaan. Sekarang ini kan banyak masalah, perbedaan ini, pendapat ini, ormas ini. Karena hati tidak lapang, tidak ada yang mau ngalah. Semua merasa paling benar, semua merasa paling hebat, semua merasa pendapat yang paling ini. Itu karena hati tidak lapang. Kalau hati lapang, maka dia akan menerima perbedaan, kemudian tidak bakhil, kemudian semua kesulitan hidupnya akan kecil, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara fungsi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalau tidak ada lagi fadilah zikir kecuali ayat ini sudah cukup. Kita nyebut Allah, Allah nyebut kita. Siapa kita, siapa Allah. Kita disebut presiden, kita disebut pejabat, kita disebut di TV, kita disebut di media sosial. Bangga kan? Ini yang nyebut kita siapa? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang nyebut nama kita. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat. Mata banyak maksiat, tangan banyak maksiat, kemaluan banyak maksiat, perut banyak maksiat, lisan banyak maksiat. Masih mau disebut Allah. Gimana caranya? Berzikir kepada Allah Subhanahu ta'ala. Makanya kalau tak ada ayat lagi kemuliaan zikir kecuali ayat ini, fadhkuruni adzkurkum, la kafah, sudah cukup semuanya. Dan kata ulama mengatakan di antara sebab kemenangan di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar itu dimenangkan Allah karena di malam hari Nabi tak pernah putus berzikir, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum. Terus berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengulang kembali cerita para nabi-nabi yang terdahulu pun, seperti Nabi Daud alaihissalam, itu kan dulu ada satu raja yang zalim namanya Raja Jalut, ya kan? Kemudian Nabi Daud ni jadi pasukannya Raja Talut. Jalut ini zalim. Akhirnya perang ni antara Talut dengan Jalut. Talut pasukan di antara pasukannya Nabi Daud alaihissalam. Berperang, walamma baradu li Jalut wa junudih. Tak kala pasukan Jalut mau menyerang Talut, maka pasukan si Talut ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia berzikir, berdoa kepada Allah, bertadarruk kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kami kesabaran, kokohkan kaki kami ini di dalam berperang, dan bantulah kami, beri kami kemenangan terhadap orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Sebab dia berzikir kepada Allah. Itu syiar berzikir, sebab berzikir. Allah mengatakan fahazamuhum biiznillah. Akhirnya si Talut yang dipimpin oleh Nabi Daud dapat mengalahkan raja yang zalim adalah Jalut. Fahazamuhum biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara asbabun nasr fil jihad. Jadi zikir kepada Allah di antara sebab mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengandalkan senjata, tidak, mengandalkan jumlah pasukan, tidak, tapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam bersama saudaranya Nabi Harun tak kala diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, apa pesan Allah? Idhab anta wa akhuka wala falataniya fi bi ayati falataniya fi dzikr. Musa dan Harun, pergilah kau kepada Fir'aun membawa ayat-ayatku dan jangan malas-malas ya mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kau akan menghadapi orang yang luar biasa ini, Fir'aun yang ngaku Tuhan. Semua orang dibunuh, anak laki-laki pada saat itu, kejam. Jadi kita kalau menghadapi orang yang kita takuti, kita harus berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan ada bantuan Allah. Contohlah ente dipanggil polisi tiba-tiba kan? Kan kadang kita takut apa sebagainya kan? Berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga luar biasa, di antara sebab zikir ini Nabi Zakaria alaihissalam mendapatkan keturunan, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Sebab apa? 3 hari tak boleh ngomong.
3 hari hanya fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tak kala malaikat Jibril datang kepada Nabi Zakaria, Nabi Zakaria lagi ibadah di mihrab di masjidnya, ya kan? Kemudian annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah beri kabar gembira kepada kau Zakaria, kau punya anak nanti namanya Yahya. Kata Nabi Zakaria bilang, gimana anna kaifa apa? Qala anna yakunu li hada wa qad balagani al-kibaru wa imraati akhir. Aku ni dah tua 120 tahun. Istriku mandul lagi 98 tahun. Gimana bakal punya anak? Apa tandanya? Kata Allah mengatakan alla tukalliman nas thalatha ayyam. Tandanya kau jangan ngomong sama manusia selama 3 hari. Fokus wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashi wal ibkar. Tapi 3 hari yang kau tak ngomong itu kau fokuskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kau bakal punya anak. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan manfaat barakah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.